Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di minggu ke-10 ini kita akan membahas kolerasi dan kausalitas, membuat keputusan bisnis berdasarkan data, bukan asumsi. Apa yang terjadi di pasar? Di sini ada dua kondisi. Pertama, kondisi A yaitu pasar ramai, kedua kondisi B yaitu pasar sepi. Sebagai pemilik usaha, kita sering bertanya apa penyebabnya, apakah karena harga, lokasi, atau sekedar kebetulan. Baiklah, di sini ada konsep satu yaitu kolerasi. Kolerasi adalah hubungan statistik antara dua variabel atau data. Jika satu data bergerak, data lain ikut bergerak. Gerakan yang bisa searah sama-sama naik atau berlawanan, satu naik, satu turun. Kunci menunjukkan pola hubungan tapi belum tentu sebab akibat. Baiklah, selanjutnya ada visualisasi data atau diagram pencar, membaca pola titik. Dalam literasi data, kita menggunakan scatter plot atau diagram pencar untuk melihat pola. Yang pertama, titik naik ke kanan, kolerasi positif, makin banyak modal, makin besar laba. Titik turun ke kanan, yang kedua, itu kolerasi negatif, makin tinggi harga, makin sedikit pembeli. Yang ketiga, titik menyebar acak atau tidak ada kolerasi. Contoh yang pertama yaitu kolerasi positif atau naik, sedangkan yang kedua, kolerasi negatif yaitu turun. Dan yang ketiga, tidak ada kolerasi atau acak. Baiklah, selanjutnya ada contoh kolerasi positif, modal dan keuntungan. Semakin besar modal yang dikeluarkan untuk stok barang yang tepat, biasanya semakin besar peluang keuntungan harian. Di sini ada data A, modal naik, dan data B, laba ikut naik. Dan di sini ada konsep kausalitas atau sebab akibat. Aksi reaksi. Kausalitas adalah hubungan di mana satu peristiwa sebab secara langsung menyebabkan terjadinya peristiwa lain atau akibat. Yang pertama, ada mekanisme yang jelas. Kedua, jika sebab dihilangkan, akibat tidak akan terjadi. Ketiga, contoh makan cabai. Pedas, makan cabai menyebabkan pedas. Selanjutnya ada aturan emas, literasi data, kolerasi, kausalitas. Hanya karena dua hal terjadi bersama, belum tentu satu hal menyebabkan hal lainnya. Yaitu contoh gambar yang pertama itu kolerasi bersamaan, gambar kedua itu kausalitas sebab akibat. Baiklah, di sini ada jebakan logika es krim dan serangan. Fakta data yaitu saat berjualan es krim meningkat, jumlah serangan hiu di pantai juga meningkat. Sedang kesimpulan salah yaitu makan es krim menyebabkan diserang hiu. Sedangkan penyebab sebenarnya musim panas, saat panas orang beli es krim dan orang berenang di laut. Dan di sini ada studi kasus lokal, pembangunan jalan tol dan warung sepi. Di sini ada masalah di Pagar Dewa. Situasi sejak proyek pembangunan jalan dimulai, Pak Budi mengeluh omset warungnya turun 40%. Klaim pada Pak Budi, kausalitas pembangunan jalan ini menyebabkan warung saya sepi karena debu dan macet. Apakah itu benar? Baiklah, di sini ada mari kita analisis checklist. Sebelum menyalakan jalan tol, kita harus cek faktor lain atau variabel pengganggu. Yang pertama, akses jalan. Apakah jalan tertutup total atau hanya dialihkan? Yang kedua, kompetitor. Apakah ada Alfamart, Indomart baru? Yang ketiga, harga dan layanan. Apakah Pak Budi menaikkan harga baru-baru ini? Baiklah, selanjutnya ada cara membuktikan metode survei, perasaan dan data. Perasaan, jangan pakai perasaan, pakai data, lakukan survei kecil atau TP8. Yang pertama ada tanya pelanggan yang masih datang, kenapa masih belanja di sini? Yang kedua, tanya tetangga yang berhenti belanja, kenapa tidak ke warung Pak Budi? Hasil temuan 70% ternyata tetangga pindah karena ada toko baru yang lebih lengkap, bukan karena debu jalan tol. Baiklah, selanjutnya di sini ada penting untuk pengusaha. Salah mendiagnosa penyebab sama dengan salah mengambil obat. Yang di skenario A yaitu salah diagnosa. Jika Pak Budi mengira penyebabnya adalah jalan tol, dia hanya akan pasrah menunggu proyek selesai atau usaha mati. Sedangkan yang B, diagnosa tepat. Jika Pak Budi tahu penyebabnya adalah kompetitor, dia bisa berinovasi, diskon layanan antar produk unik.
Baiklah teman-teman, hati-hati kolerasi kebetulan. Kadang data cocok hanya karena kebetulan atau spurious correlation. Mitos bisnis, setiap saya pakai baju merah, dagangan laris berarti baju merah menyebabkan laris. Realitas atau tidak logis secara bisnis, kesimpulan, fokuslah pada faktor yang bisa dikontrol, seperti kualitas, pelayanan, dan promosi. Baiklah teman-teman, kita akan diskusi kelompok, diskusi dengan teman sebangku. Cari satu kejadian di usaha atau pekerjaan Anda yang sering dianggap sebagai penyebab masalah. Apakah mungkin hanya kebetulan? Baiklah, di sini ada kuis cepat A atau B. Skenario yang pertama, Pak Ali memasang spanduk diskon hari itu hujan deras, pengunjung sepi. Kesimpulan, Pak Ali, spanduk diskon membawa sial membuat hujan turun. Sedangkan analisis, apakah ini kausalitas? Tentu tidak. Memang memasang spanduk tidak bisa mengendalikan cuaca, ini hanya kebetulan. Yang ini adalah kolerasi temporal atau waktu. Baiklah, kuis cepat A atau B. Skenario, Ibu Siti menambah gula pada resep kuenya, dan pelanggan komplain kuenya terlalu manis dan berhenti membeli. Sedangkan analisis, apakah ini kausalitas? Tentu iya. Gula, sebab gula, rasa manis akibat komplain. Baiklah, ini ada ringkasan materi minggu 10. Kolerasi. Dua data bergerak bersamaan bisa positif atau negatif, berguna untuk prediksi tren. Sedangkan yang kedua, kausalitas. Hubungan sebab akibat yang nyata. Perlu pembuktian lebih dalam dari sekedar grafik. Yang ketiga, sikap bijak. Jangan cepat mengambil kesimpulan, cek fakta lain sebelum memutuskan strategi bisnis. Baiklah, terima kasih untuk minggu ke-10 ini. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Mungkin materi tadi ada yang kurang jelas, bisa tanyakan pada saya. Kalau ada yang ingin bertanya, bisa hubungin WhatsApp saya ya, teman-teman. Mungkin saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.